Tes, 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 tes. Tes, tes, tes. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Puji nama Tuhan, di malam hari ini kita akan kembali bersama-sama mengikuti doa malam. Mari terlebih dahulu kita bersama-sama berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Kasih setia-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Hari lepas hari Engkau yang memelihara kami Tuhan. Kami bersyukur kepadamu dan malam hari ini kami datang kepadamu. Biar Engkau yang mendengarkan setiap doa permohonan kami. Dan biarlah pujian penyembahan kami berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Roh Kudus, Engkau yang menyertai doa malam ini dari awal hingga akhirnya. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Biar Tuhan yang menjadi satu-satunya pengharapan dalam hidup kita. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Katakan, sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sekali lagi kita katakan dari awal Bapak Ibu Saudara sekalian. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan
sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Satu-satunya pengharapanku. Satu-satunya pengharapanku. Kami bersyukur, hanya Engkau satu-satunya pengharapan kami. Haleluya. Kami menyembah, kami bersyukur, Engkau baik. Haleluya. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, bawa setiap pujian penyembahan kita hanya kepada Tuhan. Bawa setiap korban syukur kita, rasa syukur kita hanya kepada Tuhan. Ucapan syukur yang dari hati kita. Kami bersyukur, kami menyembah Engkau. Haleluya, Tuhan Yesus, kami menyembah Engkau Yesus. Terima kasih, ku bersyukur kepadamu Tuhanku. Engkau Allah yang luar biasa, kami sembah nama-Mu Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ya rama 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 ya rama sekarataka. Oh, terima kasih. Engkau pengharapan, Engkau sukacita kami, Engkaulah damai sejahtera dalam hidup kami Tuhan. Ya rama 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 ya rama syandara takar. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, kepadamu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau baik, sungguh baik. Haleluya. Ku menyembah-Mu Yesusku. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan.
Haleluya, ku bersyukur. Haleluya, kami menyembah-Mu. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur ya Yesus. Kami bersyukur buat setiap rencana-Mu yang indah dalam hidup kami Tuhan. Meski seringkali kami belum melihat Tuhan, tapi kami punya pengharapan yang pasti di dalam Engkau Yesus. Pengharapan yang tidak mengecewakan ya Tuhan. Dan kami bersyukur atas kehadiran-Mu dalam kehidupan kami, dalam setiap proses hidup yang kami alami Tuhan. Dan Engkau yang selalu bersama kami Tuhan. Engkau ada bersamaku di tiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku di tiap musim hidupku. Engkau ada bersamaku di tiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu
besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami Tuhan. Syukur ya rama 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 ya rama sekarang. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan, Engkau baik Tuhan. Ku menyembah-Mu Yesus, menyembah-Mu. Haleluya. Beri kami hati yang haus akan Engkau, hati yang bersyukur padamu, hati yang menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya rama rama ya rama shikara rama rama ya rama. Ya rama rama ya rama rama karata karama ya. Terima kasih Yesus, ku menyembah-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiran-Mu Tuhan, penyertaan-Mu sempurna, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan.
Rancangan-Mu indah dalam hidup kami Tuhan. Dan bukan hanya itu, bahkan Engkau menyertai kami Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna dalam kehidupan kami Tuhan. Dalam tiap kondisi situasi yang kami alami, Engkau yang selalu ada Tuhan. Terima kasih Yesus. Bapa, saat ini kami membawa setiap pergumulan kami Tuhan, membawa setiap doa kami ke hadapan-Mu Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk setiap umat-Mu, anak-anak-Mu yang sedang dalam kelemahan, baik Ibu Aijun, Ibu Monding, Ibu Sumarni, Saudara Titus, Agus. Hamba-Mu juga berdoa untuk Ibu Tina, Ibu Handoko, juga untuk Saudara Alvin Tuhan yang sedang sakit dalam perawatan, juga Ananda Daniel Tuhan. Engkau yang menolong setiap apapun Tuhan yang dirasakan Tuhan, sakit penyakit apapun Tuhan, Engkau yang menyembuhkan, memulihkannya Yesus. Terima kasih Bapa. Demikian juga hamba-Mu berdoa untuk kesehatan, baik Ibu Andin Tuhan, Engkau yang telah Tuhan mengaruniakan putri kedua Tuhan. Kami bersyukur kepadamu dan biarlah Engkau yang berikan sel kesehatan ibu anak, juga bahagia sukacita untuk Ibu Handoko Tuhan dan keluarga ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami percaya rancangan-Mu yang indah penuh harapan sudah Engkau berikan kepada Ananda ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu juga berdoa Tuhan untuk setiap kami yang sedang dalam pergumulan apapun Tuhan, baik yang sedang sakit, yang sedang mencari pekerjaan, menanti pasangan hidup, menanti keturunan, bahkan dalam pergumulan apapun Tuhan, keterikatan dosa apapun Tuhan, hutang piutang dan lain sebagainya. Percaya Engkau Allah yang melihat, Engkau Allah yang mengetahui setiap pergumulan kami, dan Engkau Allah yang terus Tuhan menyertai kehidupan kami, membuka jalan, bahkan Engkau yang memberikan kami kekuatan untuk menyelesaikan setiap permasalahan kami ya Yesus. Setiap umat-Mu yang dalam pergumulan apapun Tuhan, hamba-hamba-Mu Tuhan di seluruh muka bumi ini Tuhan, Engkau juga yang menolong, membela Tuhan. Mereka yang mengalami berbagai macam diskriminasi, bahkan intimidasi oleh karena nama-Mu ya Yesus, Engkau yang membela Tuhan. Engkau yang berikan selalu Tuhan pengharapan yang teguh di dalam Engkau Tuhan, pengharapan yang tidak pernah mengecewakan kami. Biarlah kami menuntaskan panggilan kami sampai pada garis akhir ya Yesus. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu juga berdoa, baik juga Tuhan untuk keluarga pastori, ibu penasehat, anak menantu cucu, dimanapun berada, dalam apapun yang dikerjakan, dilayani, dipergumulkan, Engkau yang selalu menolong Tuhan, membuka jalan Tuhan dan mengurapi ya Tuhan. Bangsa negara kami Indonesia, kota kami Wonosobo, Engkau yang memberkati. Perencanaan juga Tuhan, kirap syukur gereja-gereja di Wonosobo untuk bersyukur atas ulang tahun Wonosobo yang ke-200. Engkau yang menolong hari Sabtu depan Tuhan, hari Sabtu besok Tuhan. Biarlah semua berjalan dengan aman, lancar Tuhan, nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Apapun yang menjadi pergumulan kami, dimanapun kami berada, kami berserah hanya kepada-Mu. Engkau Allah yang melihat dan Engkau Allah Tuhan yang terus menyertai kami Tuhan. Sebentar juga kami akan membaca firman-Mu, kami belajar dari firman-Mu. Biarlah Engkau yang buka hati kami, pikiran kami, mampukan kami Roh Kudus untuk mengerti, memahami, dan menjadi pelaku firman-Mu. Ampuni Tuhan segala dosa kesalahan kami, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melanjutkan perenungan kita yang terambil dari kitab Nabi Yeremia. Pada malam hari ini, renungan berjudul Nabi-Nabi yang palsu dan yang benar. Di Yeremia 23 ayat 28, di sana dikatakan, Nabi yang beroleh mimpi, biarlah menceritakan mimpinya itu, dan nabi yang beroleh firman-Ku, biarlah menceritakan firman-Ku itu dengan benar.
Berbahagia setiap kita yang baca, mendengar, dan juga yang melakukan firman Tuhan. Nabi Yeremia sangat tertekan dengan pelayanan para nabi palsu yang menantangnya. Hatiku hancur di dalam dadaku, kata Yeremia. Segala tulangku goyah, di ayat yang ke-9 dari Yeremia pasal 23. Sekarang keadaannya berbeda, tetapi juga ada hal yang sama. Ada banyak nabi palsu. Seperti dikatakan Yesus bahwa akan ada nabi-nabi palsu di akhir zaman. Tetapi tidak ada nabi yang menyerupai Yeremia. Memang ada beberapa nabi yang dikaruniai pemahaman kenabian mengenai makna dan penerapan teks Alkitab. Tetapi tidak ada yang mempunyai pengilhaman atau otoritas ya, seperti seorang nabi Yeremia. Kita sangat diberkati dengan adanya firman Allah yang tertulis dalam Alkitab. Dan kita melihat ini yang tidak ada di zaman dahulu. Bahwa ada perbedaan dengan masa yang dahulu. Bahwa masa kini kita melihat kita tunduk kepada kitab suci, otoritas kitab suci. Sedangkan nabi-nabi palsu, mereka mempergunakan kitab suci untuk hanya kepentingan mereka sendiri. Bahkan mereka bisa memutar balik ayat dan lain sebagainya. Ada 5 ciri nabi palsu atau guru palsu yang dipaparkan oleh Yeremia. Yang pertama, menyalahgunakan kekuasaan mereka, lebih menunjukkan kekuasaan mutlak daripada kelembutan Kristus. Yang kedua, hidup dengan kebohongan, kemunafikan di ayat yang ke-13 dan 14. Yang ketiga, memperkuat tangan orang jahat, bukannya menyerukan pertobatan, ayat 14 dan 22. Yang keempat, memberi harapan palsu dengan mengatakan malapetaka tidak akan datang menimpa, di ayat 16 dan 17. Dan yang kelima, hanya mengungkapkan penglihatan rekaan hatinya sendiri, bukan apa yang datang dari mulut Tuhan, di ayat yang ke-16. Hanya firman Allah saja yang berotoritas, firman Allah saja yang benar, firman Allah yang efektif seperti palu, digambarkan seperti palu. Firman Allah bisa menghancurkan hati manusia yang keras seperti batu. Seperti api, firman Allah membakar dan menyucikan. Seperti gandum, firman Allah bergizi, tidak seperti jerami, di ayat yang ke-28 sampai 29. Gereja masa kini membutuhkan gembala-gembala yang menempatkan firman Allah sebagai yang utama dalam kehidupan mereka, kebenaran, bukan hanya keinginan hatinya sendiri. Gembala yang setia menjabarkan dan menerapkan firman Allah, juga mempraktekkan apa yang mereka khotbahkan. Ini Bapak Ibu menjadi teguran, juga termasuk bagi para hamba Tuhan, bagi saya sendiri. Apakah kita tetap setia dalam kebenaran firman Tuhan? Jangan sampai kita gunakan firman Tuhan hanya untuk kepentingan kita sendiri. Zaman sekarang banyak sekali firman Tuhan yang bisa kita dengarkan, baik di YouTube, di media-media, dan lain sebagainya. Mari kita selalu kembali kepada firman Allah, apa yang Tuhan Yesus ajarkan, apa yang Tuhan Yesus inginkan dalam kehidupan kita, yang membawa kita kepada kebenaran, meninggalkan dosa, tidak hidup dalam kehidupan yang lama, manusia lama, tetapi terus mau diperbaharui hari demi hari di dalam Tuhan. Karenanya berhati-hati Bapak Ibu Saudara sekalian, tetap gunakan firman Tuhan, tetap baca firman Tuhan, dan kita mau mempraktikkan firman Tuhan sedikit demi sedikit. Dari apa yang bisa kita praktekkan, kita pelajari, kita praktekkan, maka itu akan menjadi berkat baik untuk kita sendiri maupun juga untuk sesama kita. Amin. Firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami baca, kami dengar, kami renungkan. Menolong kami untuk Tuhan tidak terpikat dengan segala ajaran-ajaran palsu di dunia ini, tapi hanya terpikat, terpesona dengan pribadi-Mu ya Yesus, melalui firman-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepada setiap kami. Tolong juga hamba-hamba-Mu Tuhan, para penyampai firman Tuhan, untuk kami dapat menyampaikan firman Tuhan dengan benar,
dan untuk kami dapat melakukan firman-Mu dengan benar. Sebentar kami akan istirahat Tuhan, kiranya Engkau menyertai, kami dapat istirahat dengan tenang, besok kami dapat bangun dengan roh jiwa tubuh yang sehat untuk kembali muji muliakan nama-Mu. Mengampuni Tuhan segala dosa kesalahan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Amin. Amin. Selamat istirahat. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.